Pengakuan saya memiliki apa yang Tuhan katakan, saya dapat melakukan apa yang Tuhan katakan, sebab yang membuat saya mengalami kemajuan bagi kemuliaan Tuhan. Kasih tahu kiri kanan, jadi seperti yang kau katakan. Nah saudara, pagi hari ini kita mau belajar satu kebenaran yang tanpa kita menyadari bahwa ada orang-orang yang tidak percaya, yang membenci kekristenan, dan dia memakai kisah ini untuk dikasih kepada orang-orang percaya, dan orang-orang percaya hampir banyak tidak dapat menjawabnya. Dan itu menyebabkan banyak orang-orang Kristen goyah imannya. Apa itu? Nah, saya ajak saudara untuk kita sama-sama baca Matius pasal 3 ayat 13 sampai ayat yang ke-17. Matius pasal 3 ayat 13 sampai ayat yang ke-17. Kalau belum ada, saudara bisa buka HP saudara untuk kita baca. Matius 3 ayat 13 sampai ayat yang ke-17. Yesus dibaptis Yohanes. Ayat 13, maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Ayat 16, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Nah, baptisan Yohanes Pembaptis adalah baptisan pertobatan. Bagi orang-orang Yahudi pada waktu itu yang hidupnya menyimpang dari kebenaran, yang hidupnya tidak taat kepada firman Tuhan, maka Yohanes Pembaptis tampil bertobatlah katanya. Dan banyak di antara mereka memberi diri mereka untuk dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Nah masalahnya saudara, Yesus datang untuk minta dibaptis. Yang tadi saya katakan orang-orang yang tidak suka sama kekristenan, dia pakai, kalau Yesusmu Tuhan, kenapa dia perlu dibaptis oleh Yohanes Pembaptis? Bukankah baptisan Yohanes Pembaptis adalah baptisan pertobatan? Berarti Yesusmu berdosa. Makanya perlu bertobat dan dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Nah kalau saudara dapat pertanyaan tersebut, kira-kira saudara jawab apa? Padahal baptisan Yohanes adalah baptisan pertobatan. Nah bagi hari ini kita belajar mengapa Yesus harus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Kalau saya boleh simpulkan khotbah saya dengan satu kalimat, Yesus itu adalah penggenapan dari bayangan yang dilakukan oleh bangsa Israel pada waktu itu. Penggenapan dari janji-janji, nubuatan-nubuatan tentang Mesias yang dijanjikan untuk membebaskan bukan hanya bangsa Israel, tapi seluruh umat manusia. Jadi jawabannya seperti itu. Nah penjelasan detailnya saudara, mengapa Yesus harus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis? Yesus sedang menggenapi penggenapan korban penghapus dosa. Nah, di dalam perjanjian lama, kalau orang-orang Israel berdosa, mereka harus datang kepada imam. Mereka menceritakan dosa apa yang mereka lakukan. Lalu imam akan bertanya kepada Tuhan untuk apa? Pasti ada aturannya. Oh, kalau dosanya ini, maka kamu harus korbankan ini. Kamu harus korbankan burung, kamu harus korbankan kambing, kamu harus korbankan domba, kamu harus korbankan lembu. Maka korban-korban tersebut dipotong atau disembelih supaya darahnya keluar.
Nah, darahnya itulah dipercikkan kepada saya dan saudara yang berdosa. Supaya apa? Supaya orang itu diampuni. Nah, yang melakukan pemotongan tersebut terhadap domba atau binatang tersebut harus imam. Harus imam, tidak boleh yang lain. Tidak boleh yang lain. Kenapa? Karena hanya imam besar Harun dengan anak-anaknya yang berhak untuk memotong korban. Bahkan kalau imam besar Harun itu 1 tahun sekali dia harus masuk ke ruang Maha Kudus. Bait Allah itu ada halaman, ada ruang kudus, ada ruang Maha Kudus. Nah, di dalam ruang Maha Kudus itu tersimpan tabut perjanjian Tuhan. Ada mada, ada tongkat Harun yang berbunga, pokoknya ada hukum Taurat itu ditutupi oleh tabut perjanjian. Dan gak boleh siapapun masuk ke dalam ruang Maha Kudus tersebut. Termasuk imam besar, dan hanya imam besar hanya 1 tahun 1 kali untuk membawa korban, korban sembelihan yang ada darahnya untuk apa? Untuk minta pengampunan buat dirinya sendiri dan buat bangsa Israel. Nah, Yesus waktu datang ke Yohanes Pembaptis minta dibaptis, kenapa? Karena ternyata Yohanes Pembaptis itu sebetulnya adalah imam. Kenapa? Nama ayahnya siapa? Ada yang tahu? Sakaria. Sakaria itu adalah imam. Dapat jadwal untuk dia melayani di bait Allah. Nah, di bait Allah dia ketemu dengan Tuhan yang mengatakan bahwa nanti istrimu akan mengandung. Padahal Elizabeth pada waktu itu mandul. Nah, Sakaria nggak percaya. Akhirnya Tuhan buat bisu. Sampai kapan? Sampai anak itu lahir yang namanya Yohanes itu. Dan orang-orang semuanya mendesak ibunya untuk memberi nama kepada bayi itu. Ya, ibunya bilang, bukan saya, bapaknya. Nah, waktu bapaknya ditunjuk, dia ngomong langsung, Yohanes. Kenapa baru itu saat itu dia terbuka mulutnya untuk bisa berbicara. Jadi Yohanes Pembaptis ini adalah imam. Nah, waktu Yohanes Pembaptis lihat Yesus, dia bilang gini, inilah anak domba Allah yang akan menghapus dosa manusia, yang akan menghapus dosa manusia, ya. Lihatlah katanya, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi sudah lihat bayangannya, bayangan di dalam perjanjian lama, imam itu harus motong. Lihat gambar tersebut sudah ada muncul di kepalanya, dipotong, darahnya dipercikan untuk pengampunan dosa. Nah, Yesus menggambarkan sebagai anak domba Allah yang datang kepada imam yaitu Yohanes Pembaptis untuk apa? Ditumpangkan tangan dalam bentuk baptisan air. Jadi Yesus datang di baptisan Yohanes menggenapi korban penghapus dosa. Nah, kita sudah belajar bahwa ternyata Yohanes Pembaptis juga adalah seorang imam. Nah, yang kedua saudara, yang kedua terus slide yang selanjutnya yang kedua. Slide yang kedua, ayat yang ke-14, terus slide berikutnya, ya munculkan ayatnya. Oke, kita baca sama-sama ayat ini, 2, 3. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu dan engkau yang datang kepadaku. Jadi Yohanes Pembaptis, jangan saya membaptis kamu, gak layak katanya. Siapa saya? Dia sadar bahwa dia cuma utusan untuk mempersiapkan jalan bagi Yesus sang Mesias. Jadi dia gak layak. Yesus bilang, 15 baca sama-sama, 2, 3. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Nah, dalam bahasa Indonesia dikatakan gak apa-apa, kamu yang baptis saya supaya kita menggenapi seluruh kehendak Allah. Nah, yang menarik saudara, kalau kita baca bahasa Inggrisnya, munculkan bahasa Inggrisnya. Nah, silakan. Jesus replied, let it be so now. It is proper for us to do this to fulfill all
righteousness. Dan John consented. Artinya apa? Nggak apa-apa, lakukanlah. Kenapa? Karena dengan kita lakukan itu, kita memenuhi to fulfill seluruh kebenaran. Memenuhi seluruh kebenaran. Saudara, Yesus merupakan penggenapan dari janji nubuatan Mesias yang akan datang. Untuk apa? Untuk membebaskan manusia, menyelamatkan manusia. Nah, untuk menyelamatkan manusia dimulai dari diampuni. Dimulai dari diampuni. Kenapa? Karena manusia berdosa. Langkah pertama adalah diampuni. Dengan cara apa? Dengan cara darahnya diberikan kepada umat manusia supaya melalui darahnya kita diampuni. Itulah yang tadi kita pertama. Yesus merupakan wujud dari bayangan tersebut bahwa anak domba Allah disembelih. Nah, yang kedua, kenapa Yesus dibaptis? Yesus melakukan penggenapan bagi manusia dibenarkan. Tadi pertama diampuni, sekarang kedua dibenarkan. Kenapa Pak manusia perlu dibenarkan? Silakan ayat selanjutnya. Kita baca sama-sama, Galatia 2:16. 2:3. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Di dalam perjanjian lama Tuhan kasih hukum Taurat. Supaya apa? Supaya orang-orang yang melakukan hukum Taurat akan dibenarkan. Tapi ternyata tidak ada satu orang pun yang bisa melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Dengan sempurna. Dari 10 hukum Taurat dijabarkan jadi 600 lebih. Hukum Taurat, saudara. Boleh ini, enggak boleh ini. Waduh, ketat sekali, saudara. Kenapa? Karena Tuhan memberikan hukum Taurat kepada bangsa Israel bukan untuk ditaati. Ingat, bukan untuk ditaati. Kenapa? Karena tidak ada seorang pun yang bisa melakukan hukum Taurat. Dan karena mereka enggak melakukan hukum Taurat, maka hidupnya tidak dibenarkan. Korban-korban harus dilakukan terus-menerus. Korban-korban harus dilakukan terus-menerus. Setiap tahun harus ada korban. Makanya ada kepercayaan-kepercayaan yang harus mengorbankan binatang inilah, korban ini, korban ini, korban ini. Kenapa? Karena itu dalam perjanjian lama sebagai bayangan. Harus ada korban. Nah, Yesus jadi korban perwujudan. Sejak itu tidak usah ada lagi korban binatang. Enggak usah lagi saudara bawa binatang, kambing, domba, lembu, burung untuk dikorbankan. Tapi kalau saudara mau bawa sate kambing silakan. Kita bisa makan sama-sama bagi yang tidak darah tinggi. Enggak perlu, kenapa? Karena Yesus sudah jadi korban. Nah, untuk memenuhi kebenaran supaya manusia dibenarkan. Kenapa? Karena manusia nggak bisa dibenarkan karena hukum Taurat, hanya melalui Yesus. Hanya melalui Yesus. Di luar Yesus kita tidak bisa dibenarkan. Nah, pertanyaan gini, yang pertama kan Yesus merupakan penggenapan supaya manusia diampuni. Yang kedua, Yesus merupakan penggenapan supaya manusia dibenarkan. Kalau gitu apa bedanya diampuni sama dibenarkan? Kalau gitu apa bedanya? Diampuni sama dibenarkan. Saya kasih contoh. Saya berbuat salah. Saya berbuat salah. Nah, karena saya berbuat salah ada konsekuensinya yang saya harus tanggung. Tapi ada orang yang berkemurahan, saya diampuni. Ingat loh, saya diampuni. Dari apa? Saya diampuni dari apa? Coba munculkan slide-nya ya. Silakan. Nah, ini dia. Pengampunan itu berhubungan dengan konsekuensi dosa. Saya bersalah, ada konsekuensinya. Ada hukumannya. Tapi karena saya diampuni, maka saya dibebaskan dari konsekuensinya itu. Harusnya saya masuk penjara. Tapi karena saya diampuni, maka saya bebas dari penjara. Tapi pribadi saya tetap sama enggak? Tetap sama?
tetap sama sebagai orang berdosa yang satu saat saya akan melakukannya lagi. Dapat pengampunan, konsekuensinya bebas. Tapi saya tetap sama. Status saya di hadapan Tuhan tetap sama. Kenapa? Karena pengampunan membebaskan kita dari konsekuensi dosa. Enggak cukup. Makanya Yesus perlu dibaptis untuk apa? Memenuhi seluruh kebenaran supaya dengan Yesus juga kita mengalami pembenaran. Nah, kalau pembenaran berhubungan dengan status hukum di hadapan Tuhan. Saya berdosa, konsekuensinya adalah maut. Tuhan Yesus ampuni saya dibebaskan dari maut. Tapi posisi saya sebagai orang berdosa. Nah, Yesus datang bukan hanya mengampuni kita, tapi dia juga membenarkan kita, membenarkan saya. Jadi status saya di hadapan Tuhan bukan lagi sebagai orang berdosa, sebagai orang benar. Tolak kiri kanan, Anda orang benar. Nah, jadi jangan lagi menganggap diri saudara sebagai orang berdosa. Kenapa? Karena karya salib sudah selesai. It is finished. Jadi saya bisa berhadapan dengan Tuhan dengan penuh keberanian. Ibrani mengatakan marilah kita datang dengan penuh keberanian ke tahta kasih karunia. Kenapa? Karena saya dan saudara sudah dibenarkan. Enggak ada lagi tuduhan. Enggak ada lagi yang menyerang kita, kamu enggak layak lah, kamu enggak layak lah, kamu enggak layak lah. Enggak, kenapa? Karena status kita adalah orang benar. Jadi Yesus dibaptis untuk menolong kita mengalami di pengampunan, mengalami pembenaran. Nah, ini belum selesai nih. Ini belum memenuhi seluruh kebenaran. Baru sebagian. Makanya yang ketiga, saudara. Kita lihat yang ketiga ya. Yesus melakukan baptisan air menggenapi sebagai Mesias yang dijanjikan. Kan tadi saya bilang Yesus merupakan perwujudan, gambaran kenyataan dari bayangan-bayangan perjanjian lama tentang Mesias yang akan datang. Nah, ini luar biasa, saudara. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka. Dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya, lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku. Jadi bayangkan kalau seandainya kita hadir pada waktu itu di sungai Yordan, Yesus dibaptis dan waktu dia keluar dari air, mungkin kita nggak dengar jelas kata-kata Bapa yang mengatakan demikian. Tapi kita mendengar guntur halilintar yang begitu kuat, yang mungkin membuat orang pada waktu itu termasuk kita mungkin ketakutan. Kenapa, saudara? Ada sesuatu yang terjadi, sesuatu yang istimewa ketika Yesus keluar dari baptisan, langit terbuka, Roh Kudus dalam bentuk burung merpati turun. Saya yakin semua orang akan melihat ada burung turun di atas Yesus, lalu ada suara ngegar, bentuknya mungkin bukan suara Ibrani, mungkin bukan suara Yunani, mungkin bukan suara bahasa Indonesia dan sebagainya, tapi seperti guru mengegar dan berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Waduh, ini peneguhan komplit, saudara. Dari sinilah salah satu perikop yang menekankan Allah kita, Allah Tritunggal. Ada Allah Bapa, ada Allah Anak, ada Allah Roh Kudus. Kenyataannya. Maksudnya apa? Bapa lagi meneguhkan ini Mesias yang aku janjikan, sah dia Mesias. Yesus menjadi peneguhan bagi Mesias yang dijanjikan. Kenapa? Karena diteguhkan langsung, bukan hanya oleh Imam Yohanes, anaknya Imam Sakaria, bukan hanya oleh manusia, tapi oleh sorga sendiri. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa membuktikan kepada kita bahwa Yesus adalah benar-benar Mesias yang dijanjikan. Dia Mesias yang dijanjikan. Tadi saya katakan,
Kita diampuni belum cukup, kita dibenarkan belum cukup. Tahukah saudara maksudnya? Yang ketiga, saya dan saudara, selain dijadikan orang-orang benar, kita dijadikan anak-anak Allah. Kita dijadikan menjadi anak-anak Allah. Status orang benar, ya tetap ada hubungan dengan Tuhan yang kudus. Tapi kalau status kita, status hukum kita sebagai anak, firman Tuhan bilang, karena kamu anak, maka kamu adalah ahli waris kerajaan sorga. Jadi Bapak Ibu Saudara, dari peristiwa Yesus dibaptis, yang dipakai oleh orang-orang yang tidak suka sama kekristenan untuk menjatuhkan iman orang-orang percaya, kita belajar ternyata dari peristiwa baptisan Yesus, kita diampuni, kita dibenarkan, dan kita dijadikan menjadi anak-anak Allah. Dan bukan menjadi anak-anak Allah, karena Tuhan mengasihi Yesus. Tuhan berkenan kepada Yesus. Dan karena kita di dalam Yesus, kita juga dikasihi oleh Allah. Kita juga berkenan di hadapan Allah. Hidup kita menyenangkan Tuhan bukan karena apa yang kita buat, bukan. Seringkali kita melakukan sesuatu supaya Tuhan senang, enggak. Bukan itu. Itu cara hukum Taurat. Kita lakukan sesuatu supaya Bapa senang, bukan. Tuhan senang sama kita karena kita ada di dalam Yesus. Ada di dalam Dia. Kenapa? Dia dikasihi oleh Bapa. Nah, karena kita ada di dalamnya, maka kita juga orang yang dikasihi. Kita juga adalah orang yang berkenan. Tapi Pak, kalau saya masih jatuh bangun, apakah saya masih dikasihi? Apakah Bapak masih berkenan kepada saya? Saudara ingat kisah tentang anak yang terhilang, yang sudah menjelekkan keluarga, habis hartanya, jadi orang paling kere, mau makan aja susah, makan ampas babi aja gak dikasih. Tapi ketika dia kembali ke rumah bapaknya, sebelum dia peluk bapak, sebelum dia lihat bapak sudah kejar dia dan sudah peluk dia. Kenapa saudara? Bukan karena kita hebat, karena kita ada di dalam Yesus. Yesus sangat berkenan bagi bapaknya, sangat berkenan. Makanya kepadanya dikatakan, aku memberikan nama di atas segala nama. Saking Allah berkenan kepadanya. Nah, karena kita ada di dalamnya, dengar suara dari Bapa, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Saudara, kalau kita terima anugerah dari Bapa melalui Yesus, kita juga bisa berikan kepada anak kita. Ngomong sama anak kita, kamu anak yang dikasihi. Aku mengasihi. Aku sayang sama kamu, aku berkenan sama kamu. Banyak kali orang tua gak ngomong itu. Saking gak ngomongnya, mau ngomongnya aku ragu-ragu. Ya tapi Pak, dia banyak kesalahan. Tapi Pak, dia nakal. Tapi Pak. Ingat baik-baik. Kalau diukur sama gitu gak ada bedanya dengan kita. Gak ada bedanya. Kadang-kadang kita juga suka nggak taat kan sama Tuhan. Kadang-kadang kita juga suka keras hati sama Tuhan. Tapi Tuhan tetap dengan keputusannya. Dia melihat Yesus di dalam hidup saudara. Dan karena Yesus berkenan, dia juga berkenan kepada saya dan saudara. Karena Tuhan mengasihi Yesus, Tuhan juga mengasihi saya dan saudara. Jadi ternyata di balik baptisan Yesus ada makna yang sangat besar, sangat luar biasa. Jadi baptisan bukan sekedar upacara gereja. Banyak gereja menentangkan, mesti ditenggelamkan, mesti dipercik, mesti pakai apa dan sebagainya. Dulu saya fanatik, sekarang enggak. Bukan itu maksud. Maksudnya adalah Yesus menjadi penggenapan untuk menggenapi bayangan-bayangan perjanjian lama. Dan Yesus melakukannya supaya saya dan saudara yang percaya
Diampuni, dibenarkan, dijadikan anak. Katakan 2, 3. Diampuni, dibenarkan, dijadikan anak. Sekali lagi, diampuni, dibenarkan, dijadikan. Karena kita anak, maka kita adalah ahli waris kerajaan. Sama seperti Bapak ngomong sama anak yang sulung, anakku, anakku, dengar baik-baik. Apa yang aku punya, kamu punya. Hari ini kita mendengar Bapa di sorga mengatakan, anakku, anakku, apa yang aku punya, kamu punya. Betapa luar biasanya jadi anak Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur, berterima kasih buat keajaiban-Mu. Terima kasih buat karya salib-Mu. Yesus dibaptis bukan hanya sebagai tradisi, tapi ada satu kebenaran yang dahsyat, yang mulia. Yesus dibaptis untuk menggenapi manusia diampuni, untuk menggenapi manusia dibenarkan, dan untuk menggenapi manusia dijadikan menjadi anak-anak Allah. Kami bersyukur Tuhan, kami sudah percaya kepada Yesus. Kami bersyukur kami ada di dalam Yesus. Dan kami bersyukur kami adalah orang-orang yang sudah diampuni. Walaupun kami banyak kali gagal, pengampunan Tuhan terlalu besar, dahsyat, ajaib, menutup segala kegagalan kami. Dan kami bersyukur kami bukan hanya dibebaskan dari konsekuensi dosa, tapi kami dijadikan menjadi orang-orang benar. Ada berkat Tuhan bagi orang benar. Keturunan orang benar diberkati Tuhan, anak cucunya akan perkasa di muka bumi. Dan kami bersyukur kami bukan hanya dibenarkan, tapi kami dijadikan menjadi anak-anak Allah. Itu sebabnya pagi hari ini kami memanggil Engkau Bapa, Bapa yang baik. Mari Bapak Ibu Saudara naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mungkin selama ini engkau ragu-ragu, engkau sedih, engkau kecewa, ada banyak hal yang tidak terjadi seperti yang engkau inginkan. Marilah bersyukur karena engkau adalah anak yang dikasihi oleh Bapa di sorga. Bapa sayang sama engkau, Bapa memelihara hidupmu, Bapa menjaga, menuntun langkah-langkahmu, Bapa menyediakan segala kebutuhanmu. Dan Bapa berkata, sebelum engkau minta, aku sudah tahu kebutuhanmu. Dan akulah Yehova Jireh, Allah yang menyediakan. Allah yang menyediakan kebutuhan anak-anaknya. Kami bersyukur Bapa. Terima kasih. Terima kasih buat karya Yesus Tuhan di muka bumi ini. Sampai dia mati di atas kayu salib. Dikuburkan, dibangkitkan dan naik kembali. Terima kasih Bapa. Kami bangga menjadi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Kami berdoa. Amin. Kasih tahu kiri kanan, saya bangga jadi anak Tuhan.